wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin min ayatil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Ma'asyara ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia, di kesempatan pagi hari yang baik ini, alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah di kesempatan yang sangat mahal, begitu sangat berharga, yang dunia seisinya pun juga kalah, yang banyak sekali keutamaan, kebaikan, serta kehebatan yang ada di dalamnya. Dan inilah jalan untuk kita bisa menggapai surga. Banyak manusia yang belum mendapatkan nikmat untuk bisa bergabung di majelis ilmu. Namun kita dengan segala kemudahannya Allah berikan yang terbaik, sehingga mudah-mudahan setiap gerak langkah kita, nafas maupun kedip mata kita senantiasa diridhoi oleh Allah, sehingga hidup mati kita di atas ilmu yang mengantarkan kita pada iman, amal, dan takwa. Allahumma taqabbal minna. Mudah-mudahan Allah menerima amal baik kita. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, manusia terbaik yang diikuti oleh orang-orang yang beriman, yang merupakan kewajiban bagi kita ketika kita berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku benar-benar bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Karena tanpa mengikuti Nabi yang menjadi suri tauladan untuk kita, mustahil kita akan bisa mendapatkan surga. Di dalam hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika berkumpul bersama sahabat, Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku bakal masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Rasul, siapa yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, yang mentaatiku, yang mengikutiku, yang berteladan denganku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang durhaka, menyeleweng, menyimpang, tidak mengikuti, bermaksiat kepada Rasul, dialah yang tidak mau untuk.
terkait dengan madza ba'dal maut, ada apa setelah kematian, maka terakhir kita sampai pada nomor 27. Jadi setelah nyawa itu dicabut, 27 kejadian yang akan menghinggapi mayit sudah kita pelajari. Kita lanjutkan yang ke-28. Disebutkan setelah nyawa dicabut, para malaikat mencium aroma orang mukmin. Sehingga orang mukmin ini identik punya kekhususan, aromanya wangi, baunya harum, berbeda dengan sebaliknya. Ini dicium oleh para malaikat. Yang ke-29, orang-orang mukmin sangat senang saat menyambut kedatangan roh mukmin yang lain yang baru tiba. Kalau ada orang beriman meninggal, maka yang meninggal sebelumnya itu gembira dengan kedatangan yang baru saja meninggal. Diikat dengan iman. Ikatannya itu adalah iman, keyakinan yang kuat. Melebihi gembiranya seseorang yang menemukan kembali kerabatnya yang telah hilang. Jadi kegembiraan, kesenangan, keceriaan, sukacita yang dirasakannya melebihi saat dia menemukan ketika ada karib kerabat dan saudaranya yang hilang. Jadi kangennya itu luar biasa. Rasa rindunya itu melebihi dari yang ada di dunia. Sekalipun dia tidak kenal sebelumnya, sekalipun belum berjumpa sebelumnya. Yang ke-30, roh orang beriman, roh orang mukmin beristirahat dari kepenatan dunia di antara roh orang mukmin yang lainnya. Jadi ketika nyawa dicabut, maka orang beriman itu beristirahat dari kepenatan dunia. Sebaliknya dengan orang yang tidak beriman. Betullah ketika Imam Ahmad, di antara panutan umat, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Abu Abdullah rahmatullah alaih, Imam ahli sunnah, beliau ditanya, Imam, kapan Anda istirahat? Beliau menjawab, sampai salah satu kakiku sudah berada di surga. Sampai salah satu kakiku sudah berada di surga. Rahmatullah alaih. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Diterangkan di dalam hadis sahih, disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innal mu'mina idza qubida atathu malaikatu rahmah bikariratin baydha. Orang beriman apabila nyawanya dicabut, yaitu sudah waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ajalnya datang, maka malaikat rahmat datang membawa sutra putih. Jadi malaikat rahmat datang membawa sutra putih. Malaikat rahmat itu banyak. Fayaqulun, kemudian berkata, ukhruji ila ruhillah, keluarlah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarlah engkau menuju rahmat Allah. Fatakhruju ka'atya birikil miski. Kemudian setelah itu roh tersebut keluar bagaikan aroma kesturi yang paling harum. Malaikat memerintahkan, keluarlah menuju rahmatnya Allah. Maka roh tersebut keluar, harumnya bagaikan minyak kesturi yang paling harum, misik.
yang paling harum. Setelah itu, hatta innahu layunawilahu ba'duhum ba'dha fayashumunahu hatta ya'tiya bihi babas sama. Saking harumnya para malaikat saling menerima dengan giliran dan tercium olehnya aroma tersebut. Diterima bergiliran, tercium aroma harumnya tersebut. Sampai datang di pintu langit, ya, sampai datang di pintu langit. Kemudian berkata, mahadiriku tayyibatul lati ja'at minal ardi. Aroma apa yang datang dari bumi ini? Wanginya apa yang datang dari bumi ini? Kok wangi sekali? Setelah itu, wala ya'tuna sama'an illa qalu mithla dzalik hatta ya'tu bihi arwahal mu'minin. Setiap pintunya langit ada perkataan demikian. Wanginya apa kok sampai ke sini? Sampai roh tersebut dibawa bersama rombongan rohnya orang-orang beriman. Fa innahum asyaddu farahan bi min ahlil ghaibi bi ghaibihim. Kemudian dikatakan orang-orang tersebut, yaitu kumpulan rohnya orang beriman, begitu gembira sekali dengan kedatangan jiwa tersebut, melebihi menemukan kerabatnya, menemukan saudaranya yang telah hilang. Fayaqulun, kemudian berkata, ma fa'ala fulan. Apa yang telah dilakukan oleh si A itu kok sampai harum tersebut? Fayaqulun, kemudian berkata, da'uhu hatta yastarika. Biar istirahat dulu. Istirahat dari kepenatan dunia. Fa innahu kana fi ghammid dunya. Untuk mati tidak dipersiapkan. Fayaqul, kemudian berkata, qad mata. Bukankah dia telah meninggal? Amma atakum, bukankah dia datang kepada kalian? Fayaqulun dhuiba bi ila ummil hawiyah. Maka kata mereka, ia telah dibawa ke tempat kembalinya, yaitu neraka hawiyah. Ammal kafiru fayatihi malaikatul adab bimiskin. Adapun orang kafir, maka orang kafir ketika saat meninggal dunia, maka para malaikat azab datang membawa kain yang kasar, kemudian berkata, ukhruji ila ghadabillah, keluarlah kamu wahai ruh menuju murka dan amarahnya Allah. Fatakhrujuka antani rihi jifatin, kemudian keluar menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarnya bagaikan bau yang paling busuk. Fayudhabu bi ila babil ardi, kemudian dibawa keluar menuju pintu bumi. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau menurut hadis tadi, orang beriman ketika meninggal itu istirahat dari kepenatan dunia. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang disampaikan Nabi ini jelas bahwasanya kita sebagai orang beriman sedikit pun tidak boleh menjadikan dunia ini sesuatu yang kekal. Karena dunia ini akan ada saatnya. Dunia ini silih berganti. Dunia ini datang dan pergi. Saat ini kita di dunia, esok hari tidak tahu kita ini akan berada di mana. Sudah banyak saudara kita, tidak sedikit dari kenalan kita, seambrek dari orang yang dekat dengan kita, sudah pergi dulu meninggalkan kita, meninggalkan dunia. Kita menunggu waktu, mudah-mudahan nanti husnul khotimah. Ke-31, setelah nyawa dicabut,
gambaran surga maupun neraka akan terus diperlihatkan kepada ahli kubur. Jadi setiap waktu diperlihatkan gambaran surga begitu nikmat bagi yang mendapat nikmat kubur. Kejadian mengerikan neraka begitu ngeri bagi yang mendapatkan azab kubur. Dan ini sekaligus bantahan mereka-mereka yang tidak percaya adanya nikmat dan sebaliknya juga azab kubur. Iya dan billah. Kita seorang muslim, kita ahlus sunnah wal jamaah, yakin dengan seyakin-yakinnya di kubur itu akan ada nikmat, sehingga kita raih mudah-mudahan. Dan kita juga seyakin-yakinnya mempercayai di kubur itu ada azab, sehingga kita dengan maksimal menjauhi dan banyak berlindung kepada Allah. Di antaranya pesan Nabi di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, doa yang sangat penting untuk kita munajatkan kepada Allah sebelum salam di setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dari siksa alam kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah huru haranya kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah huru hara Dajjal yang terlaknat tersebut. Kembali kepada poin 31, kejadian setelah nyawa dicabut, maka gambaran surga ataupun neraka itu akan diperlihatkan terus menerus bagi mereka yang akan mendapatkannya. Gambarannya surga begini, di alam kubur ditampakkan, berarti ini alamat positif. Gambaran yang neraka seperti itu, di alam kubur diperlihatkan ketakutan, ini sudah alamat negatif. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan hal ini di dalam surat Al-Mu'min. Para pemirsa disiapkan mushafnya Al-Quran surat Al-Mu'min, nama lainnya surat Ghafir, surat yang ke-40. Pada ayat 46. Pada ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka senantiasa ditampakkan neraka pagi dan petang. Ini terkait dengan kisah Raja Fir'aun dan pengikutnya yang jahat. Kepada mereka senantiasa ditampakkan siksa neraka pagi dan petang. Sekalipun Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, tidak di kuburan. Sekalipun Fir'aun itu tidak dikubur tapi dimumikan, disiksa oleh Allah. Jadi alam barzakh itu tidak harus di kuburan. Ada yang meninggal meledak di angkasa, ada yang di laut dimakan ikan, ada yang dimasukkan ke dan seterusnya. Pada terjadinya hari kiamat, dikatakan oleh para malaikat, masukkanlah Fir'aun. Dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun serta pengikutnya ke dalam azab yang sangat keras. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun masukkan ke dalam azab yang paling keras bersama para pengikutnya. Jadi alu di sini maknanya pengikut. Saat itu bala tentara dan orang-orang yang mengikutinya. Ada sebuah hadis, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan. Kata Nabi begini, Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi
apabila di antara kalian meninggal, maka tempat singgah sana, di mana nanti tempatnya diperlihatkan pagi dan petang. Jadi setiap waktu diperlihatkan. In kana min ahli jannati fa min ahli jannah. Kalau dia adalah ahli surga, ditampakkan tempatnya di surga. Oh, nanti tempatmu ini, tempatmu di sana loh. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Dan sebaliknya kalau dia ahli neraka, ditampakkan ancaman. Wah, itu neraka tempatmu. Di sana kau nanti akan dirumuskan. Fayuqal, kemudian dikatakan, ada ma'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Itulah nanti tempatmu. Inilah nanti tempatmu sampai Allah bangkitkan engkau ketika datangnya hari kiamat. Kiamat pertama, semesta dapat mendengar suara orang yang disiksa dalam kubur. Binatang dapat mendengar suara orang yang disiksa dalam kubur. Jadi binatang itu ada plus minus. Kita manusia makhluk paling sempurna, tapi dalam hal ini kalah dengan binatang. Kenapa ya kita ini kok nggak bisa melihat semuanya sampai tembus pandang? Kenapa kita ini kok tidak bisa mendengar semuanya sampai tidak ada yang kelewatan? Malah justru ini bukanlah nikmat. Pandangan kita terbatas itu nikmat. Pendengaran kita terbatas itu nikmat. Sekiranya orang semuanya bisa dilihat, wedi dewi, betul tidak? Ada makhluk apa dilihat wedi sendiri? Karena di kanan kita ini ada makhluk apa kita tidak tahu, boy. Pendengaran pun juga demikian. Pendengaran pun juga demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pendengaran, penglihatan yang maha sempurna sesuai dengan keagungan. Diterangkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mauta la yu'adzabuna fi kuburihim. Orang-orang meninggal dunia itu disiksa di kuburnya. Jadi orang meninggal dunia yang tidak baik itu mendapat azab kubur. Hatta al-baha'ima la tasma'u aswatahum. Sampai binatang-binatang ternak itu mampu mendengarkan suaranya, jeritan yang tersiksa tersebut. Kita yang tidak bisa mendengarnya. Jadi kalau kita memiliki keterbatasan itu adalah nikmat. Misalkan daya ingat, kadang kita ada lupanya. Allah yang tidak pernah lupa. Kenapa sih kok kita ini lupa? Nah, sekiranya punya sesuatu yang itu mengerikan atau masa lalu itu yang takutkan, kalau tidak ada lupa, ketok-ketokan bisa depresi, akhirnya meninggal. Sehingga pikun itu ada kalanya menjadi nikmat. Lupa itu ada kalanya menjadi nikmat. Tapi kalau lupa terus ini itu kacau dan bahaya. Sekarang hari apa? Selasa wae ngaji lali misalnya. Jam piro asar wae sholat lali, ini repot ya. Ke-33, setelah nyawa dicabut, kuburan adalah tempat tinggal pertama menuju akhirat. Artinya makam atau kuburan itu adalah persinggahan, bukan tempat selama-lamanya. Ini yang perlu diluruskan. Banyak orang yang membuat istilah tempat peristirahatan terakhir, disingkat TPT, atau tempat alam baka, disingkat TAB. Bukan tempat peristirahatan terakhir, nanti masih ada. Bukan tempat alam baka atau bakok, sementara nanti masih ada. Barzakh itu ada persimpangan, masih ada setelahnya. Sehingga perlu diluruskan tempat peristirahatan sementara. Ini sebagaimana pesan Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Ushul Tsalatsah. Ini perlu diluruskan. Kembali, kuburan adalah tempat tinggal pertama menuju akhirat. Kisah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Dikutip dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, juga riwayat Ibnu Majah. Diterangkan dari Hani Maula Utsman radhiyallahu an. Hani ini adalah pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hani berkata, "Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka." Utsman itu ketika ada kuburan mesti nangis. Ini Utsman bin Affan. Kalau sekarang kan ada kuburan nangis, berarti diputus pacarnya di kubur tersebut. Nah ini maksiat teman. Kuburan itu tempat untuk mengingat kematian, bukan tempat untuk bermesraan. Kuburan tempat untuk pacaran, kuburan tempat untuk hubungan seksual, kuburan tempat untuk pelihara binatang, repot. Bahkan kuburan tempat untuk warkop, jangan. Macam-macam orang sekarang, seakan-akan kurang tempat. Kuburan tempat untuk mengingat kematian. Kata Hani Utsman radhiyallahu an, sahabat Rasul, khulafaur rasyidin, menantunya Rasul. Ketika ada kuburan beliau nangis. Hatta yabulla lihiyatuhu, sampai jenggotnya basah. Air matanya itu mili mengalir sampai membasahi jenggotnya. Kemudian dikatakan, "Tulkarul jannatu wan naru fala tabki." Utsman, Anda itu ketika disebut surga neraka tidak sampai nangis seperti ini. Wa tadhkurul qabra fatabki. Namun ketika disebut kuburan langsung nangis seperti ini. Maka Utsman menjawab, "Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kuburan itu persinggahan menuju jalan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau di kuburan sukses, dapat nikmat, lepas dari adab, maka masa depannya cerah. Harapannya itu ada. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Namun kalau sudah gagal di kuburan, tidak dapat nikmat, namun sebaliknya adab, maka urusannya bakal ribet. Suram sekali masa depannya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mandaran qattu illa al-qabru awda'u minhu." Kata Utsman, kata Nabi, aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Ini pesannya Nabi kepada Utsman, sehingga Utsman mengamalkan pesanan Nabi. Berbeda dengan ketika manusia di kuburan dijadikan tempat untuk masing-masing. Begini, begitu, gini, gitu dan seterusnya. Nah ini penting untuk disampaikan agar kita semuanya paham. Jadi mulai saat ini kuburan jangan sampai dijadikan tempat maksiat. Ditiduri untuk nyari nomor togel, kecoba tulung apa. Ke-34, setelah nyawa dicabut, orang hidup tidak dapat mendengarkan azab kubur. Jadi manusia itu memiliki keterbatasan. Tadi binatang ternak, bahaim bisa, manusia tidak bisa. Jadi sekali lagi keterbatasan kita itu adalah nikmat. Ketika pandangan kita terbatas, ketika penglihatan kita terbatas, ketika pendengaran kita terbatas, itu adalah nikmat. Ya, itu adalah nikmat. Dikutip di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula alla tudafinu la da'utullaha an yusmi'akum min adzabil qabri.
laula an tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabr. Kata Nabi, seandainya kalian tidak akan dikuburkan, niscaya aku memohon kepada Allah agar memperdengarkan azab kubur kepada kalian. Jadi kita ini punya keterbatasan. Menurut hadis ini tidak bisa mendengar apa yang ada di kubur. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Dan ini adalah sebuah nikmat. Ini adalah sebuah nikmat. Sehingga kita ketika ada orang mengaku bisa mendengarkan, mengaku bisa melihat yang ada di kuburan, itu adalah berdusta. Itu tidak benar. Dakwah dalam kubur, Ustaz, nanti dipocongi di bawah speaker. Ya, ini bukan metode dakwah yang dilakukan oleh para nabi. Mereka berdakwah di tempat yang memungkinkan, tempat yang bagus. Jadi orang mati itu tidak lagi berdakwah. Nanti kalau bablas mati lah repot. Ya. Aneh-aneh sekarang dakwah dalam kubur. Ya. Ke-35, setelah nyawa dicabut, makan dari tanaman surga sebelum hari kiamat. Makan dari tanaman surga sebelum hari kiamat. Ini hanya untuk orang beriman yang mendapat nikmat kubur. Para pendosa tidak. Makanannya lain. Dikutip dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arwah asyuhada'i fi ajwafi tayrin khudrin ta'luku min samaril jannah au syajaril jannah. Sesungguhnya arwah para syuhada, jadi ruh-ruhnya orang yang mati syahid, berada dalam tembolok burung berwarna hijau. Ia memakan buah-buahan atau tanaman surga. Ini diantara kenikmatan khusus, kenikmatan tersendiri. Jadi mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berharap demikian. Ke-36, setelah nyawa dicabut, jiwa orang mukmin akan terkatung-katung disebabkan utangnya. Jadi masalah utang ini bukan masalah yang ringan. 1 rupiah pun akan dipertanggungjawabkan. Sehingga jangan sampai kita bermudah-mudahan. Utang boleh, tapi wajib untuk membalikan. Ngutangi itu pahala, nagih itu mengingatkan kalau sudah jatuh tempo-temponya. Kalau zaman dulu orang yang utang itu nyari utang, kemudian nyari-nyari untuk kembalikan. Zaman sekarang ribet urusannya. Utang kayak kucing, ditagih kayak singa, gerawuk misalnya. Sehingga mudah-mudahan Allah selamatkan di kita. Yang punya utang mudah-mudahan segera lunas. Yang masih diutang orang mudah-mudahan diberikan kemampuan yang utang untuk mengembalikan. Ini saya ada beberapa doa Bapak Ibu sekalian. Pemirsa yang di rumah ini bisa minta fotokopiannya kepada panitia. Doa dalam rangka hendak melunasi utang ini dibaca sebelum tidur dalam riwayat Imam Muslim. Juga doa agar tidak terlilit utang. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan doa agar bebas dari utang yang banyak. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Maksud bebas bukan melarikan diri bersih, tidak, tapi diberikan kemudahan oleh Allah. Saya baca. Doa agar bisa melunasi utang. Ini dibaca sebelum tidur. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa, wa munzilat tawrat wal injil wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nasiyatihi,
Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 7, arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, Tuhan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung padamu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang awal sebelummu tidak ada sesuatu, Engkaulah yang akhir setelahmu tidak ada sesuatu. Maksudnya Allah tanpa awalan, Allah tanpa akhirat. Engkaulah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang luput darimu. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak. Lunasilah hutang kami, berilah kami kekayaan dan kecukupan sehingga terlepas dari kefakiran. Jadi memuji-muji Allah, kemudian memohon agar hutangnya lunas. Ini dibaca sebelum tidur. Penting karena hampir manusia itu punya hutang. Ya. Ada pula doa agar terlepas dari utang, agar tidak terlilit utang. Ini juga penting. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal maghsami wal maghrumi. Ini sudah banyak di antara kita yang hafal. Allahumma inni a'udzubika minal maghsami wal maghrumi. Berlindung kepada Allah dari dosa dan terlilit utang. Berlindung kepada Allah dari dosa dan terlilit utang. Yang terakhir, agar bisa lunas hutang sekalipun sepenuh gunung. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlik amman siwak. Ini juga kita rutin membaca pagi maupun petang. Mohon kepada Allah kecukupan dengan yang halal dan berlindung dari yang haram, serta kecukupan dengan karunia agar tidak sampai bergantung pada selainnya. Jadi saya punya ini, nanti silakan difotokopi, diperbanyak, minta kepada panitia. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa minta kepada panitia. Kembali ke 36. Setelah nyawa dicabut, jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung disebabkan utang. Jadi sekalipun dia orang baik, orang beriman, utang ini akan ditagih walaupun 1 rupiah. Sehingga dari situ kita tidak boleh meremehkan, bermudah-mudah. Kalau bisa punya utang berapa, catat. Jangan sampai lupa. Dikutip di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah, hadis sahih. Dari Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatan bidainihi hatta yudha'anhu. Jiwanya orang mukmin itu tergadaikan hutangnya sampai hutang tersebut lunas dibayar. Sehingga dulu di zaman Rasul ketika ada mayit punya utang, Rasul mundur tidak mau mensolatkan. Ketika sudah dilunasi oleh sahabat ataupun ahli warisnya ataupun orang yang kenal, Rasulullah baru mau mensolat. Sampai seperti itu peringatan Nabi agar tidak bermudah-mudahan dengan utang. Ke-37. Setelah nyawa dicabut, penghuni langit berdoa untuk orang mukmin. Jadi orang beriman didoakan oleh penduduk langit.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakani yus'idaniha." Apabila roh seorang mukmin keluar, diterima oleh dua malaikat yang akan mengangkatnya. Fadzakara min tibiriha wa dzakara miska. Kemudian Rasul menerangkan keharuman, juga menyebut minyak kasturi. Yaqulu ahlus samai ruhun tayyibatun ja'at min kibaril ardi sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinah. Maka penduduk langit berdoa, roh yang baik yang datang dari bumi, semoga Allah memberkahimu, berkah yang tercurah padamu dan kepada jasad yang pernah kau tinggali. Rohnya didoakan, jasadnya didoakan oleh penduduk langit, orang-orang baik. Fayuntalaqu bihi ila rabbihi azza wa jalla thumma yaqul. Kemudian dibawa menghadap Allah. Allah berfirman, "Intaliqu bihi ila akhiril ajal." Bawa dia ke akhir ajalnya. Maksudnya Sidratul Muntaha. Wa inna ahlus sama wa innal kafira idza kharajat ruhuhu fadzakara min natniha wa dzakara la'nan wa yaqulu ahlus sama. Adapun orang kafir ketika rohnya keluar, maka Nabi menerangkan baunya yang busuk serta laknat-laknat atasnya. Kemudian penduduk langit berkata, "Ruhun khabitha ja'at min kibalil ardi." Roh yang sangat buruk, yang sangat jelek yang datang dari bumi. Fayuqal intaliqu bila akhiril ajal. Maka dikatakan, bawalah dia ke Sijin. Itu tempat yang paling rendah, tempatnya mereka. Jadi beda tempat, beda keadaan. Mudah-mudahan kita didoakan oleh penduduk langit. Ke-38, setelah nyawa dicabut, maka orang mukmin mendapat cahaya di dalam kuburnya. Jadi kubur itu gelap, orang beriman diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana hadis yang sahih menerangkan ketika ada orang meninggal dunia yang biasa di masjid, Nabi belum dikabari. Kemudian Nabi sholat jenazah di kubur tersebut, kuburnya bercahaya. Ke-39, orang mukmin tidur di dalam kuburnya. Jadi orang beriman mendapatkan nikmat, bisa istirahat. Yang tidak disiksa. Ke-40, orang yang meninggal ingin memberikan kabar gembira kepada keluarga. Jadi orang meninggal ingin memberikan kabar gembira kepada keluarga. Ini orang-orang baik. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, juga riwayat Imam Ibnu Abi Asim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika ada jenazah atau dari kalangan kalian dikuburkan, maka akan datang padanya dua malaikat berwarna hitam kebiru-biruan. Salah satu dari keduanya bernama Munkar dan yang lain Nakir. Mereka berkata, "Apa pendapatmu mengenai orang yang diutus padamu?" Maka orang itu menjawab dengan apa yang dulu semasa hidup diucap, "Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya." Maksudnya Nabi Muhammad. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Maka kedua malaikat itu berkata, "Kami telah mengetahui bahwa dahulu kamu mengatakan hal ini."
Kemudian kubur orang tersebut diluaskan sampai seluas 70 hasta kali 70 hasta. Sekalipun kasat matanya terukur dengan ukuran yang pendek dan kecil sesuai dengan badannya, 70 kali 70 hasta, luas kan. Kemudian diberikan cahaya, lalu dikatakan tidurlah. Orang itu berkata, mayit itu berkata, aku ingin kembali pada keluargaku untuk memberitahu mereka keadaanku. Maka malaikat menjawab, tidurlah. Bagaikan tidurnya pengantin baru, di mana tidak ada yang menganggurkannya kecuali keluarganya yang paling dicintai, sehingga dibangkitkan dari tempat tidurnya tersebut nantinya. Akan tetapi jika orang tersebut orang munafik, ini golongan orang-orang yang tidak baik, maka dia akan menjawab ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, kemudian kuikuti mereka, dan aku tidak tahu. Maka dua malaikat tersebut berkata, kami telah tahu bahwa engkau mengatakan hal itu. Maka diperintahkan kepada bumi, telanlah, himpitlah. Bumi pun menelan dan menghimpit sampai remuk tulang belulangnya. Kemudian disiksa seperti itu sampai datangnya hari kebangkitan. Ini beda keadaan. Sebagaimana yang sudah kita baca di edisi sebelumnya. Ke-41, orang yang telah meninggal berkata dalam kuburnya, biarkan aku mendirikan sholat. Jadi ahli sholat itu akan mendapatkan nikmat kubur. Ahli sholat itu insya Allah ahli surga. Di sholat ini amalan yang agung, tidak boleh diremehkan, jangan sampai dipandang sebelah mata. Ketika banyak orang yang nggak sholat, tetap kita sholat. Ketika banyak orang menyanyikan sholat, tetap kita disiplin sholat. Dalam Al-Quran surat Al-Mudathir, Allah tanya kepada orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor. Kisahnya seperti itu. Maka ahli surga tanya seperti itu, apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka Sakor? Jawaban pertamanya, qalu lam naku minal musholin. Dia nggak tahu sholat belas. Dulu tidak pernah sholat. Bahkan Allah juga mengancam, kalau sampai ada generasi yang buruk, di antara ciri khasnya memperturutkan nafsu manut udele dewi, maka sholat ini sudah bubrah. Dalam Al-Quran surat Maryam, Allah menyebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan ada masa di mana generasi itu menyanyikan sholat sak gelemi. Pas seneng sholat, gak seneng gak sholat. Pas karep sholat, gak sholat. Ini bahaya. Maka mereka memperturutkan nafsunya, kami bakal menjerumuskan mereka ke dalam kubangan neraka yang paling dalam. Oh iya, kubangan neraka yang paling dalam. Alhamdulillah. Rabbi ja'alna muqimis sholat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk di antara ahli sholat. Ke-41, orang yang telah meninggal berkata dalam kuburnya, biarkan aku sholat. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, idza dakhala al-mayyitul qabra musilatis syamsu 'inda ghurubiha wa yajlisu yamsahu 'ainaihi wa yaqul da'uni usalli. Jika seseorang dikuburkan, maka akan ditampakkan kepadanya bahwa matahari seakan-akan hampir terbenam. Maka orang itu segera duduk, mengusap matanya dan berkata, izinkan aku sholat dulu. Ya. Tapi sudah tidak ada ibadah ketika kematian datang. Ibadah itu bagi orang yang hidup. Orang mati sudah tidak ibadah. Orang mati ibadah mati. Sehingga amal itu ketika masih hidup, orang mati sudah tidak beramal kecuali jariyah yang mengalir. Ke-42,
Dalam kubur seseorang tidak ditanya kecuali tentang ibadah dan agama. Maka ini yang penting yang harus kita perjuangkan. Dikutip dalam hadis riwayat Ahmad, selain Imam Ahmad juga Imam Abu Dawud, juga ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesungguhnya ketika orang mukmin telah diletakkan dalam kuburnya, maka akan datang padanya malaikat, kemudian berkata, apa yang dahulu kamu sembah? Kemudian Allah menuntunnya, sehingga orang itu bisa menjawab, aku dulu menyembah Allah. Kemudian ditanya lagi, apa pendapatmu terhadap orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Dia menjawab, dia adalah hamba dan utusan Allah. Malaikat itu tidak bertanya kecuali hal tersebut. Jadi tentang urusan agama. Tanya tambahmu piro dan seterusnya, mobilmu berapa dan seterusnya. Itu urusan hisab nanti. Di kubur ini lain urusan agama. Kemudian orang itu dibawa ke satu rumah yang telah disiapkan untuknya di dalam neraka. Dia diberitahu, inilah rumahmu di neraka, tapi Allah memelihara dan merahmatimu. Maka Allah menukarnya dengan rumah di surga. Orang itu berkata, izinkan aku pergi memberi kabar gembira pada keluargaku. Tapi disangka tetaplah di sini. Dan sesungguhnya jika orang kafir telah diletakkan di kubur, datang padanya malaikat yang sekonyong-konyong membentaknya dan berkata, apa dulu yang kamu sembah? Orang itu menjawab, aku tidak tahu. Kemudian dikatakan pada orang itu, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca. Kemudian dia ditanya, apa pendapatmu tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Dia menjawab, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang banyak. Maka malaikat itu memukulnya dengan gada, alat pemukul yang besar yang terbuat dari besi, tepat di antara kedua telinganya, di tengah-tengah kepala, sehingga orang tersebut berteriak dengan suara keras, terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Hancur lebur, seperti itu disiksa oleh malaikat. Yang ke-43, orang yang meninggal tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di atas bumi. Jadi urusan orang hidup itu berbeda dengan orang mati. Urusan orang mati itu berbeda dengan orang hidup. Ini mematahkan klaim-klaim sepihak orang-orang yang salah alamat dalam berdoa, meminta, beribadah dan menyembah. Kulona dijodoh, kulona direzeki, togele badhe keluar nomor pinten ya. Padahal orang mati urusannya beda dengan orang hidup. Seperti itu pada malaikat tidak boleh, pada para nabi tidak boleh, apalagi kepada orang yang sudah mati. Apalagi kepada orang yang tidak dan seterusnya. Ini yang harus diluruskan. Karena masih ada keyakinan seperti itu. Jadi kubur ini didatangi dalam rangka mengingat kematian dan mendoakan kebaikan untuk mayit, bukan meminta kepada mayit. Jadi tawasul jamaah yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah itu perlu diluruskan. Tawasul itu artinya mengambil sarana, berdoa kepada Allah, menyebut nama-namanya, boleh. Mengingat amal soleh kita butuhkan, boleh. Tapi kalau meminta orang yang sudah meninggal untuk menyampaikan kepada Allah, ini tidak boleh. Atau bahkan meminta kepada selain Allah termasuk orang meninggal yang jelas-jelas itu tidak mampu, ini juga tidak boleh. Apalagi pada makhluk-makhluk yang tidak layak, ini juga tidak boleh. Jadi umat Islam itu punya Allah. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Kita beribadah, menyembah dan memohon, berdoa hanya kepada Allah. Kembali ke-43, orang yang telah meninggal tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di atas bumi. Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran surat Ar-Rum ayat 52,
Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah bisa dicek surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Betul ya 30 nih. Yang di rumah kan tuh jangan. Silakan diseruput kopi sama tehnya. Ayat 52. Surat Ar-Rum ayat 52. Allah berfirman, "Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin." Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli itu dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Jadi orang yang meninggal tidak mengetahui apa yang terjadi di atas bumi. Yang ke-44, penghuni Qalib, maksudnya sumur Badar, bisa mendengarkan sabda Rasulullah, tetapi mereka tidak bisa menanggapinya. Pendengaran ini hanya khusus untuk orang-orang tersebut, sedangkan orang yang mati yang lain itu tidak memilikinya. Dikutip di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, diceritakan ittola'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Qalib. Nabi pernah menengok penghuni Qalib, yaitu orang meninggal saat perang Badar. Kemudian Nabi berkata, "Wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan." Apa kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah? Faqila lahu tad'u amwata. Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasul, apa engkau bisa bicara dengan orang yang sudah mati?" Nabi menjawab, "Ma antum bi asma'a minhum walakin la yujibun." Kalian tidak lebih mendengar dari mereka, kan tapi mereka tidak bisa menjawab. Ini khusus. Jadi kalau di sini ada orang ngomong-ngomong sama kuburan dan seterusnya, ini tidak. Ini tidak masuk dalam hadis tersebut. Sekalipun itu pujaan hatinya, sekalipun itu belahan jiwanya, sekalipun itu saudara kembarnya, tidak bisa. Bahkan sekalipun itu Pak Mudin misalkan dengan mayitnya juga tidak bisa. Ke-45, setelah nyawa dicabut, para sahabat yang telah berada di alam barzakh karena mati syahid ingin memberitahu saudara-saudaranya tentang keutamaan-keutamaan yang disediakan untuk para syuhada. Dikutip dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin taridu anharal jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadila min dhabin mu'allaqatin fi dhillil arsy." Ketika saudara kalian terbunuh di Uhud, Allah meletakkan roh mereka di dalam tembolok burung yang berwarna hijau. Burung itu mendatangi sungai-sungai di surga, memakan buah-buahannya dan berlindung pada pelita-pelita dari emas yang tergantung di bawah naungan arsy. Falamma wajadu tiba makalihim wa mashrabihim wa maqilihim qalu man yuballighu ikhwanana anna ahya'un fil jannah turzaku li alla yashhadu fil jihad wa la yanqulu 'indal harbi. Faqala Allah subhanahu ana uballighuhum ankum. Maka ketika mereka telah mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal yang baik, mereka berkata, "Siapa gerangan yang akan menyampaikan kepada saudara kita
bahwa kita hidup di dalam surga dan selalu mendapatkan rizki dan nikmat, agar mereka tidak malas dalam jihad dan tidak mundur dalam jihad. Maka Allah berfirman, aku yang akan menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jadi inilah kejadian setelah nyawa dicabut. Harapan kita berada di golongan sebelah kanan, yaitu golongan baik, golongan yang akan mendapatkan nikmat. Berikutnya, poin tentang amal soleh membela orang-orang mukmin di kuburnya. Jadi amal soleh ini yang akan menjadi teman, amal soleh ini akan menjadi sahabat. Kalau amal buruk, naudzubillah, amal soleh ini harapan kita. Termasuk amal soleh bulan ini, puasa Arafah, takbiran, sholat id, haji, nyembelih kurban, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal kita. Diterangkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, kemudian ditambahkan oleh Imam Tabrani, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bila seseorang telah diletakkan di alam kubur, ia mendengarkan suara sendal saudara-saudaranya saat mereka meninggalkannya. Jika dia seorang mukmin, maka sholat akan berada di atas kepalanya, puasa berada di samping kanannya, zakat di samping kirinya. Perbuatan baik berupa sedekah, sholat sunnah, perbuatan baik dan yang lainnya berada di ujung kakinya. Jadi dikelilingi amal soleh. Lalu dia didatangi dari sisi atas, maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arahku. Dia didatangi dari sisi kanan, puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku. Didatangi dari kiri, zakat berkata, tidak ada jalan dari arahku. Lalu dia didatangi dari bawah, maka perbuatan baik berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian dikatakan, duduklah. Dia pun duduk dan matahari telah ditampakkan kepadanya seakan-akan hampir terbenam. Kemudian ditanya, tahukah kamu siapa yang bersama kamu itu? Apa pendapatmu tentangnya? Apa kesaksianmu atasnya? Orang itu menjawab, mayit itu berkata, biarkan aku mendirikan sholat. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu akan mendirikannya. Akan tetapi jawablah pertanyaan kami, tahukah kamu siapakah yang bersama kamu itu? Apa pendapatmu mengenai itu? Dan apa kesaksianmu atas itu? Dia menjawab, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah yang datang dengan kebenaran dari Allah. Kemudian dikatakan kepada orang itu, atas hal itu kamu hidup, atas hal itu kamu mati, dan dengan itu insya Allah kamu akan dibangkitkan. Jadi di atas milah agamanya Rasul. Seraya dibukakan satu pintu dari pintu-pintu surga, dia diberitahu, inilah tempatmu di surga, dan segala hal yang telah Allah janjikan untukmu. Ia pun bertambah senang dan gembira. Dan dia diberitahu, kemudian dibukakan untuknya pintu-pintu neraka. Inilah tempatmu dan segala hal yang telah Allah sediakan untukmu jika engkau bermaksiat pada Allah. Dia pun bertambah syukur senang kepada Allah karena tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian kuburnya diluaskan seluas 70 hasta. Yang mendapat cahaya di sana, tubuhnya dikembalikan kepada asal mulanya. Kemudian bentuknya dijadikan bentuk yang indah, yaitu burung yang makan tanaman surga. Dan itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Bapak Ibu bisa dicek di rumah surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguhnya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan keteguhan dunia dan akhirat. Dunia istiqomah, akhirat lancar jalan. Sedangkan orang kafir
Jika dia didatangi dari atas tidak ada apa-apa, dari kanan tidak ada apa-apa, dari kiri tidak ada apa-apa, dari bawah tidak ada apa-apa, maka dikatakan duduklah. Dia pun duduk gemetar takut. Kemudian dia ditanya, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Dia balik bertanya, orang mana? Bahkan dia tidak tahu namanya. Kemudian dia diberitahu namanya Muhammad. Orang itu menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun mengatakan yang serupa. Maka dikatakan kepada orang itu, atas hal itu kamu hidup, atas hal itu kamu mati, dan dengan itu insya Allah kamu dibangkitkan. Kejahilan atas Rasul tidak mengetahui makrifat Nabi SAW ini petaka. Sehingga dalam kitab Ushulus Tsalatsa, resep agar selamat di alam kubur dan akhirat, 3 hal yang penting yang menjadi pijakan hidup: mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam dengan dalil konkret. Nah, ini tidak sembarangan. Ini tidak sembarangan. Kemudian seraya dibukakan satu pintu dari pintu neraka, dia diberitahu, ini tempatmu dalam neraka dan segala hal yang Allah telah sediakan untukmu. Dia pun bertambah sedih dan menyesal. Lalu dibukakan untuknya satu pintu dari pintu-pintu surga. Kemudian diberitahu, inilah tempatmu dan segala hal yang Allah sediakan untukmu jika kamu taat kepada Allah. Dia pun tambah sedih dan menyesal. Kemudian kuburnya dipersempit hingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Itulah kehidupan yang sempit yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, Al-Quran Surat Toha ayat 124. Ini bagi mereka-mereka yang menyimpang dari Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, kemudian dihimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sebelumnya Allah telah mengancam, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Quran diantaranya, Allah jadikan hidupnya dunia sempit, akhirat dihimpun dalam keadaan buta. Dalam riwayat yang lain, orang itu akan didatangi di alam kuburnya. Ketika dia didatangi dari kepala, Quran membelanya. Dari arah kanan, sedekah membelanya. Dari kiri, dari kaki, maka perjalanan ke masjid membelanya. Ini diantara bentuk-bentuk pembelaan amal soleh kepada ahlinya di alam kubur. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, pemirsa yang ada di rumah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa hal lagi di antara yang harus kita ketahui kejadian setelah kematian, yaitu bentuk siksaan fisik di alam kubur bagi pelaku maksiat. Kemudian orang-orang kafir disiksa dengan ular yang besar. Kemudian dosa-dosa yang menyebabkan siksa kubur yang harus kita ketahui sehingga kita jauh-jauh hari bisa menghindari. Namun sampai di sini dulu yang bisa kita kaji. Di lain kesempatan mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi. Kita berdoa mudah-mudahan Allahumma shalli ala muslimin, Allah senantiasa menyelamatkan kita dan orang-orang yang beriman, dan Allah segera mengangkat pandemi ini, dan sebagaimana kita beraktivitas istiqomah jauh lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.